Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk memaparkan tentang pengelolaan media pembelajaran dalam pendidikan IPS berbasis TIK di SMP swasta, di SMP Muhammadiyah 7 Sumbersari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dimulai dari pokok permasalahan bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait kedaruratan COVID-19 ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganannya di lingkungan Kemdikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, di mana pemerintah mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati. Surat edaran pemerintah selanjutnya, yakni Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, di mana proses belajar mengajar yang dilakukan dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kemudian belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Kemudian, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Menurut Anderson, terdapat 3 prinsip dalam penilaian pembelajaran, yaitu bermakna, transparansi, dan adil. Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan dapat diperoleh keterangan dari guru IPS khususnya yang berperan penting dalam pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran selama pandemi COVID-19 yang dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, selanjutnya dengan diberlakukannya PJJ, muncul kendala dalam pembelajaran terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kurangnya kesiapan guru menghadapi PJJ dan guru belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran sistem daring. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berfokus mengetahui pertama bagaimanakah pengelolaan media pembelajaran dalam pendidikan IPS berbasis TIK. Kemudian apa kendala yang dihadapi guru IPS dalam pengelolaan media pembelajaran pendidikan IPS berbasis TIK. Dan yang ketiga, bagaimana upaya guru IPS dalam mengatasi kendala pengelolaan media pembelajaran pendidikan IPS berbasis TIK. Ini solusinya dulu. Upaya guru IPS dalam pengelolaan media pembelajaran pendidikan IPS berbasis TIK di SMP Muhammadiyah 7 Sumbersari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pertama, upaya dapat dikatakan sebagai suatu usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud. Memecahkan persoalan dengan mencari jalan keluar. Nah, upaya yang dilakukan guru IPS dengan perubahan RPP yang nanti akan ada disajikan di implementasi yang sebelumnya ke RP daring. Ya, guru sudah mengikuti dan berproses anjuran di pemerintah. Yang kedua, berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan media pembelajaran pendidikan IPS berbasis TIK, guru memiliki solusi sendiri untuk mengatasi kendala atau kendala yang dihadapi. Yang kemudian yang ketiga, upaya guru IPS dalam mengatasi kendala evaluasi pembelajaran jarak jauh di SMP Muhammadiyah 7 Sumbersari. Di sini ada 3 prinsip menurut Anderson dalam penilaian pembelajaran, yaitu bermakna, transparansi, dan adil. Dalam pembelajaran jarak jauh, ketiga prinsip tersebut tidak bisa dipenuhi secara maksimal oleh guru ketika pembelajaran jarak jauh. Dengan kendala tersebut, berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya yang bisa dilakukan saat ini menghadapi pembelajaran jarak jauh maupun luring, yakni dengan sistem rotasi, di mana siswa masuk ke sekolah dengan cara bergantian sesuai dengan jadwal sekolah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pengumpulan tugas. Nah, nanti ini dipaparkan dalam implementasi mengenai jadwal di masa pandemi. Nah, hal ini dilakukan karena setiap sekolah belajar dari kendala di semester sebelumnya terkait PJJ. Implementasi secara teoritis, penggunaan TIK dalam pendidikan di Indonesia sangatlah penting
Terdapat beberapa alasan pentingnya penggunaan TIK. Pertama, bahwa pendidikan merupakan wahana bagi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, peningkatan industri memerlukan perbaikan sumber daya manusia. Nah, untuk mencapai sumber daya manusia yang handal, itu dibutuhkan sistem pendidikan yang baik. Agar sistem pendidikan menjadi berkualitas, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Ketiga, pengembangan sistem pendidikan yang berbasis teknologi informasi akan mempercepat perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di samping juga perbaikan kualitas pendidikan. Keempat, Indonesia memiliki kondisi geografis beragam, yakni dari daerah perkotaan sampai dengan daerah terpencil yang dipisahkan oleh berbagai selat dan laut. Tampaknya harus serius memikirkan pengembangan pendidikan dengan modus berbasis teknologi informasi. Sebab pengembangan sistem pendidikan yang demikian sangat membantu memperluas dan memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, media merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media memiliki fungsi, yaitu sebagai unsur pencapaian tujuan, bukan semata sebagai alat bantu atau alat pelengkap, melainkan bersama-sama dengan bahan pelajaran dan metode berperan dalam proses KBM agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan. Kemudian sebagai pengembang kemampuan, terutama alat-alat media yang dapat dimanipulasi, dirakit, dimodifikasi, atau disengaja direncanakan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan tertentu. Yang ketiga, sebagai katalisator dalam proses pemahaman bahan kajian atau pelajaran, misalnya melalui alat yang diperagakan, dipraktekkan, atau pengalaman langsung. Dan yang keempat, sebagai pembawa informasi, antara lain gambar, radio, televisi, foto, film, slide, video, animasi, model, atau software. Sebagai alat dalam pembelajaran media juga berfungsi. Pertama, melampaui batas ruang kelas. Ya, jadi istilahnya terintegrasi di luar ruang kelas, kemudian memungkinkan interaksi langsung, kemudian memungkinkan keseragaman pengamatan, kemudian membangkitkan minat baru, kemudian mengatasi keterbatasan pengalaman belajar dan memberikan pengalaman menyeluruh. Nah, ini dalam implementasinya. Yang pertama yang harus kita set itu adalah rencana pembelajaran daringnya. Jadi disesuaikan dengan proses pembelajaran jarak jauh berdasarkan di masa pandemi COVID-19. Ini adalah khusus RPP daring, Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Di sini ada kegiatan intinya ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Yang notabene di sini memakai media, ya bisa WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media yang lainnya. Begitupun dengan kegiatan inti. Nah, penilaiannya disesuaikan dengan rubrik penilaian atau keterampilan yang ada di RPP tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan adalah di sini jadwal pembelajaran. Sebetulnya ini adalah ada 4 versi jadwal yang kita buat di sekolah kita. Ini yang pertama versi daring. Ya, versi daring ini adalah dikombinasikan, makanya kami memakai sistem gerilya. Artinya sistem gerilya itu mencoba untuk mengkolaborasikan siswa menghadirkan ke sekolah dengan teknik tertentu. Bisa yang pertama yaitu dengan siswa dijadwal ke sekolah untuk memberikan atau mengumpulkan tugas. Kemudian karena memang terdapat kendala ataupun kesulitan-kesulitan dalam pencapaian proses pembelajaran, maka kita membuat jadwal pelajaran itu pakai versi kombinasi daring dan luring. Pertama misalkan hari Senin kelas 7, Selasa kelas 8, Rabu kelas 9, dan begitu sebagainya. Kemudian versi yang selanjutnya, dalam satu hari semua KBM. Kelas 7 ke sekolah, 8-9 daring. Seperti itu. Nah, yang saya tampilkan ini adalah versi yang ketiga. Semua hadir ke sekolah, tapi pakai versi sesi. Di sini misalkan kelas 7 masuk awal. Sesi kedua kelas 8, sesi ketiga kelas 9. Besoknya dirotasi. Semuanya masuk, tapi bukan kelas 7, tapi kelas 8 yang masuk. Hari Rabu kelas 9 yang masuk pertama. Nah, ini seperti ini.
Dan akhirnya setelah ada izin SK untuk proses pembelajaran tatap muka terbatas uji coba, maka kami menghadirkan semua siswa ke sekolah, tapi dengan durasi KBM yang 50%. Artinya 1 jam 40 pelajaran menjadi 40 menit menjadi 20 menit. Seperti itu. Ini dalam jadwalnya di masa pandemi. Nah, ini penggunaan GCR. Nah, di dalam penggunaan GCR ini ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelebihannya adalah kita bisa berinteraksi langsung terhadap tugas-tugas yang simpel diberikan terhadap aplikasi GCR ini terhadap siswa. Nah, masalah kelemahannya adalah tidak semua siswa mempunyai aplikasi ini atau tidak memegang HP. Responnya kurang baik. Paling banyak 50% siswa dalam sekelas responnya bagus terhadap GCR. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaiannya. Rata-rata dalam GCR, ketika kita berikan tugas secara online, si siswa itu pola pikir dalam menjawabnya, seperti tadi yang dikatakan sama Bu Wanti, memang kemungkinan rata-rata googling. Artinya dalam proses pemberian jawabannya itu akurat, bahkan hampir ada yang sama. Nah, ini kelemahannya ketika memberikan tes secara online, seperti itu. Nah, itu penggunaan Google Classroom. Begitu pula saya coba dengan Zoom. Ini diambil foto Zoom dengan siswa, diambil respon siswa yang paling terendah. Ini saya tampilkan yang hadir itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang bisa respon masuk ke dalam Zoom. Ini kelemahannya. Ya, ini kelemahannya. Kemudian saya coba daftar kehadiran pakai sistem WA di WA, checklist hijau. Ini tidak semua hadir atau ada yang memanipulasi. Artinya dia tidak ke sekolah atau tidak belajar tapi punya HP, dia klik untuk hadir. Padahal dia tidak hadir seperti itu. Dan tidak mengikuti pelajaran pada saat itu. Ini kelemahannya ketika penggunaan teknologi informasi komputer atau lebih kepada media sosial dalam pembelajaran daring. Nah, ini alhamdulillah lab komputer memang sudah ada, kita kombinasikan sebelum pandemi juga sudah menggunakan lab ini. Respon baik terhadap siswa agar tidak monoton, sehingga ada kombinasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini antusias siswa terhadap ini bagus sekali. Jadi mereka ada merasa ketagihan ketika dalam proses pembelajaran, dia menagih untuk kapan masuk lagi ke lab komputer, kapan masuk ke lab komputer. Nah, saya coba untuk mengkomunikasikan, hampir sebagian pelajaran komunikasikan antara di kelas dan masuk ke lab. Ini untuk mengurai kejenuhan dalam proses pembelajaran. Nah, ini aplikasi Erapod ini sebagai evaluasi terakhir. Nah, kelebihannya sebetulnya ini memudahkan wali kelas, baik dalam perekapan maupun dalam pengeprintan rapot kurikulum 2013. Tapi kenyataannya di lapangan ada sebagian guru yang belum bisa mengerti akan aplikasi ini, sehingga mereka meminta hanya manual saja. Hanya manual saja, daftar hadirnya, kemudian diisi diserahkan ke wali kelas. Padahal dengan aplikasi ini, deskripsinya pun tinggal tulis, nanti secara otomatis setiap siswa punya deskripsi masing-masing sesuai dengan nilai yang didapatnya. Ini sebetulnya meringankan baik pihak wali kelas maupun guru. Tapi masih ada sebagian guru yang belum paham akan aplikasi Erapod ini. Nah, ini kelemahannya. Nah, ini sarana dalam pembelajaran daring. Terkadang si anak punya masalah dalam kuota di HP-nya. Padahal pemerintah, Kemdikbud di sini sudah punya memberikan bantuan kepada guru maupun kepada siswa dengan verifikasi dan validasi nomor ponsel. Lagi-lagi di sini saya mengalami lagi kelemahannya. Pertama adalah ketika dicek atau siswa harus mengirimkan nomor ponsel, siswa terkadang memberikan nomor ponsel yang tidak aktif. Nah, ini ketika memberikan yang tidak aktif, nomor ponselnya otomatis terdeteksi bahwa oleh Kemdikbud itu terdeteksi bahwa nomor tersebut tidak aktif. Itu yang pertama. Kedua, kelemahannya adalah siswa suka gonta-ganti nomor HP. Otomatis ketika di entry nomor HP yang pertama, dia ganti dengan nomor HP yang baru, itu tidak akan masuk.
Nah, ini kelemahannya. Makanya ketika ditanya sudah masuk belum, nyatanya ternyata mereka tidak konsekuen, tidak tetap memakai nomor HP yang aktif yang seharusnya itu yang tetap dipakai, jangan dirubah-rubah. Ini kelemahan dalam verifikasi dan validasi nomor ponsel untuk penunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dashboard akun pembelajaran. Sebetulnya dari server itu pemerintah sudah memberikan akun pembelajaran kepada setiap guru dan kepada siswa untuk proses pembelajarannya. Jadi punya email masing-masing. Tapi ketika saya teliti, disimak tentang hal ini lebih berat sekali. Karena kenapa? Satu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa. Karena tidak semua tidak punya HP. Kedua, ketika dicek, ini tidak muncul semua password daripada akun pembelajaran ini. Padahal dalam akun pembelajaran ini semua sebetulnya lengkap. Tapi dengan pertimbangan semacam itu tidak memungkinkan saya untuk menyampaikan atau menggunakan akun pembelajaran kepada siswa karena kelemahan-kelemahan itu. Makanya yang paling efektif seperti jadwal tadi. Saya pakai versi yang ketiga sampai keempat. Itu agak mending respon belajarnya terhadap siswa. Ini adalah pelaksanaan vaksinasi. Kenapa saya tampilkan? Ini merupakan salah satu bentuk solusi. Mudah-mudahan dengan vaksinasi COVID-19 saya munculkan di sini adalah ada ketenangan dalam proses pembelajaran, di mana kita setiap gurunya sudah divaksinasi, siswanya sudah divaksinasi, tapi tetap protokol kesehatan itu selalu dipakai. Dengan harapan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dan semua dalam sehat walafiat. Nah, evaluasinya. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Satu, ketimpangan teknologi antar sekolah di kota besar dan daerah. Kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Keempat, relasi guru murid orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Nah, kendala-kendala dalam dunia pendidikan kita menjadi catatan penting yang harus dikejar dalam pelaksanaan pembelajaran daring secara cepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Semua ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan, dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nih, di sini ada beberapa langkah yang menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita. Pertama, guru harus bisa mengajar jarak jauh yang harus menggunakan teknologi. Yang kedua, pemakaian teknologi tidak asal-asalan, ya, ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat perwujudan tujuan pendidikan. Ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplement. Intinya, supaya guru membiasakan mengajar online. Kemudian keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop atau alat pendukung video conference. Dan yang kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Kesimpulannya, pertama, letak geografis sekolah cenderung mengalami kendala dalam hal koneksi internet yang minim dan kurang tidak stabil, sehingga guru kesulitan memberikan materi pembelajaran. Kedua, tidak semua peserta didik mempunyai sarana prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh yang memadai seperti peserta didik yang belum mempunyai gadget atau smartphone. Ketiga, pembelajaran jarak jauh peserta didik cenderung pasif. Keempat, pembelajaran jarak jauh memerlukan kuota internet yang besar. Kelima, kompetensi guru yaitu kemampuan profesional yakni menguasai materi secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar nasional pendidikan yang juga terkait dalam
penggunaan dan pemanfaatan aplikasi belajar secara maksimal, belum semua guru menggunakan aplikasi belajar. Jadi dituntut untuk benar-benar menguasai dunia aplikasi internet ataupun media sosial yang lainnya. Nah, dengan kendala yang dipaparkan di atas, ada beberapa langkah solusi yang sudah dilaksanakan baik dari pemerintah maupun pihak sekolah. Mulai dari siswa masuk sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas yang dilakukan secara langsung dengan jadwal yang sudah ditentukan, guru mengikuti seminar atau pelatihan terkait baik dalam dinas pendidikan maupun luar dinas pendidikan lewat Zoom meeting, pemberian motivasi kepada peserta didik yang pasif dalam pembelajaran serta home visit yang dilakukan guru, sudah adanya bantuan kuota internet gratis dari Kemdikbud, dan juga peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran dengan membuat video pembelajaran yang menarik. Sebelum ditutup,